Bayangkan, seorang wanita sombong menghina office beau, tapi pria itu kembali jadi bos baru yang tak terduga. Bagaimana reaksinya? Simak kisah penuh kejutan ini. Tulis sholawat di komentar dan dari mana kamu menonton, dan jangan lupa subscribe. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan dan kebahagiaan untuk kalian, amin. Langit sore Jakarta mulai berwarna jingga ketika Bima berdiri gugup di lobi megah gedung PT Sinar Mega Group. Lobi itu luas, dingin, dan bergema setiap kali seseorang melangkah. Di tangan kanannya tergenggam sebuah gantungan kunci kayu berbentuk bunga matahari. Gantungan kunci itu ia ukir sendiri semalaman, penuh ketulusan. Sudah hampir 1 tahun Bima bekerja sebagai office boy di perusahaan itu. Setiap hari ia membersihkan meja kerja Rania, memastikan cangkir kopinya selalu tersedia, dan menyapunya dengan senyum tulus. Rania adalah manajer pemasaran termuda, terkenal cerdas, cantik, namun menyimpan sifat angkuh yang menusuk hati siapapun yang berada di bawah levelnya. Bagi Rania, jabatan adalah segalanya, dan orang sepertinya pantas mendapat penghormatan mutlak. Sore itu, Bima mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Ia menunggu Rania di lobi kantor yang mulai sepi. Langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat, menggema pelan. Rania muncul dengan penampilan sempurna, rambutnya terurai rapi, aroma parfumnya memenuhi udara di sekitarnya. "Mbak Rania." Suara Bima bergetar. Rania berhenti melangkah. Alisnya terangkat sebelah, matanya menatap Bima dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. "Ya, apa?" Jawabnya singkat, dingin, seperti es yang menusuk tulang. Bima menelan ludah, lalu menyodorkan gantungan kunci itu dengan kedua tangannya. "Ini, untuk Mbak Rania. Kemarin gantungan kunci tas Mbak putus. Saya ukir ini sendiri." Rania melirik benda kecil itu. Sebuah gantungan kayu sederhana. Bibirnya perlahan membentuk senyum sinis. "Untuk saya." Ia tertawa pelan, lalu tatapannya berubah tajam. "Kamu sadar tidak siapa saya dan siapa kamu?" Bima terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Rania melangkah mendekat, suaranya rendah namun sangat menusuk. "Saya ini manajer pemasaran. Mobil saya di parkiran harganya lebih mahal dari gaji kamu selama 10 tahun. Tas yang saya pakai ini cukup untuk membiayai hidup keluargamu setahun. Dan kamu pikir saya akan menerima barang murahan seperti ini dari seorang office boy?" Beberapa karyawan yang masih berada di lobi mulai melirik ke arah mereka. Suara bisik-bisik terdengar. Wajah Bima memerah menahan malu. Ia mencoba menjelaskan, namun Rania memotong dengan tajam. "Cuma apa? Cuma naksir saya?" Ia mengangkat dagu tinggi-tinggi. "Bermimpilah setinggi langit, tapi sadar juga pijakanmu di mana. Aku tidak akan pernah dan tidak akan sudi cinta pada orang sepertimu. Simpan saja barangmu ini, mungkin lebih cocok digantung di gerobak sampah." Rania membalikkan badan dengan angkuh, meninggalkan Bima yang membeku di tengah lobi. Gantungan kunci itu terjatuh ke lantai marmer, menimbulkan suara klik kecil. Suara itu terdengar seperti hati Bima yang pecah berkeping-keping. Di bawah cahaya lampu yang terang, Bima berdiri kaku. Matanya menatap punggung Rania yang semakin menjauh. Ia membungkuk perlahan, memungut gantungan kunci itu, menggenggamnya erat, lalu melangkah pergi dengan tatapan kosong. Tak ada yang tahu, itulah malam terakhir Bima mengenakan seragam biru lusuhnya di gedung itu. Malam itu langit Jakarta terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan rintik membasahi jalanan pagi di depan gedung PT Sinar Mega Group. Udara dingin menusuk kulit, menyelimuti suasana kota yang masih sibuk dengan rutinitasnya. Di sudut halaman parkir belakang, seorang pria muda dengan seragam biru lusuh berdiri, dia memandang bangunan megah itu untuk terakhir kalinya. Pria itu adalah Bima. Tangan kanannya menggenggam tas ransel hitam kecil berisi pakaian seadanya. Di tangannya yang lain, tergenggam erat gantungan kunci kayu berbentuk bunga matahari yang pernah ia ukir dengan sepenuh hati. Benda kecil itu menjadi saksi luka terdalam yang baru saja ia alami. Suara hujan yang jatuh ke atap seng terdengar lirih. Bima menarik napas dalam. Pandangannya menyapu sekeliling area belakang kantor. Di sana ia telah bekerja membersihkan toilet, mengangkat galon, menyapu lobi, dan menahan hinaan tanpa pernah mengeluh. Tapi semua kenangan itu kini berubah menjadi beban yang menyesakkan dada.
Ia tidak berpamitan pada siapapun. Tidak pada satpam yang biasa menyapanya setiap pagi. Tidak pada teman OB lain yang sering membantunya saat lembur. Tidak juga pada Rania. Ia melangkah pergi dalam diam. Di dalam gedung, Rania baru saja tiba dengan mobil mewah berwarna hitam mengilap. Tumit sepatunya mengetuk lantai marmer dengan bunyi nyaring. Seperti biasa, beberapa staf langsung menunduk memberi salam. Rania membalas dengan senyum tipis, lebih menyerupai kesombongan daripada keramahan. Tapi pagi itu ada satu hal yang membuatnya sedikit terganggu. Tidak ada suara sapaan ceria dari Bima yang biasanya selalu menyambutnya. Tidak ada gelas kopi hangat di mejanya. Tidak ada tangan Bima yang diam-diam mengelap kaca mejanya sebelum ia datang. Ia mengerutkan dahi. Salah satu OB lain menghampiri dengan tergesa. "Mbak, Bima, sudah tidak kerja di sini." Rania menatapnya, sedikit heran. "Hah? Maksudmu?" OB itu menunduk. "Semalam, Bima mengundurkan diri. Katanya, ada urusan keluarga di kampung." Rania hanya mendengus pelan. Ia tidak peduli. Bagi Rania, Bima hanyalah satu dari banyak orang kecil yang bisa diganti kapan saja. Namun entah kenapa, saat ia duduk di kursi kerjanya, rasa janggal itu tidak hilang. Beberapa minggu berlalu. Posisi OB sudah digantikan orang lain. Namun ada satu hal yang diam-diam membuat Rania terganggu. Gantungan kunci bunga matahari buatan tangan Bima yang pernah ia hina, kini tergambar jelas di dalam kepalanya setiap malam. Seolah benda kecil itu menertawakan keangkuhannya. Sementara itu, jauh dari gedung itu, Bima duduk di sebuah bus malam menuju kota lain. Matanya menatap jalanan yang basah oleh hujan. Dalam hati ia berbisik lirih. "Suatu hari, aku akan kembali. Tapi bukan sebagai orang yang sama." Bus itu melaju menjauh, menembus kabut hujan. Masa lalunya tertinggal di belakang, namun luka di dalam dadanya berubah menjadi api kecil yang perlahan menyala. Api tekad. Malam itu, dunia tidak tahu bahwa kepergian Bima akan menjadi awal dari perubahan besar. 3 tahun telah berlalu sejak langkah terakhir Bima meninggalkan gedung megah itu. Kota Surabaya menjadi tempat ia memulai segalanya dari awal. Hidupnya tidak mudah, bahkan seringkali membuatnya hampir menyerah. Namun setiap kali rasa lelah itu datang, ingatan tentang tatapan merendahkan Rania menjadi bara yang membakar tekadnya. Pada awalnya, Bima hanya bekerja sebagai kuli di sebuah gudang logistik. Tubuhnya kurus, tangannya kapalan, kulitnya terbakar matahari. Namun Bima tidak pernah mengeluh. Setiap gaji kecil yang ia terima ia sisihkan sedikit demi sedikit untuk belajar dan membangun sesuatu yang lebih besar. Malam hari, saat banyak orang memilih tidur, Bima duduk di bangku kayu sempit di kos-kosannya. Di depannya, laptop bekas dengan layar retak menyala redup. Ia belajar tentang bisnis, keuangan, dan cara mengelola usaha dari berbagai video daring. Ia membaca buku pinjaman dari perpustakaan umum. Ia menulis mimpi-mimpi kecilnya di kertas lusuh, lalu menempelkannya di dinding kamar sebagai pengingat. Setiap tetes keringat, setiap malam tanpa tidur, dan setiap rasa sakit di punggungnya adalah batu pijakan. Dari hasil kerjanya, ia mulai membuka usaha kecil menjual peralatan rumah tangga secara daring. Awalnya hanya 1 atau 2 pesanan, tapi Bima selalu melayani pelanggannya dengan ketulusan. Waktu berlalu, usahanya perlahan berkembang. Ia tidak lagi sekadar mengantar barang, tetapi mulai memproduksi sendiri. Dari sebuah kamar sempit, bisnisnya tumbuh menjadi gudang besar yang ramai dengan pekerja. Orang-orang mulai memanggilnya Pak Bima. Suatu malam, Bima duduk di balkon rumah kontrakan barunya. Angin malam berhembus pelan. Ia memandangi gantungan kunci bunga matahari yang kini tergantung di gantungan kunci mobil. Benda kecil itu sudah lusuh, tapi ia tidak pernah membuangnya. Gantungan itu bukan sekadar kayu. Itu adalah luka, sekaligus api yang mengajarinya untuk bangkit. Dalam hati ia berbisik pelan. "Aku akan kembali, tapi bukan sebagai orang kecil yang mudah dihina. Aku akan berdiri di tempat yang lebih tinggi dari siapapun yang merendahkanku dulu." Beberapa bulan kemudian, perusahaan yang ia bangun berkembang pesat dan membuka cabang baru di Jakarta. Kota itu adalah tempat semua luka bermula. Bima tahu, inilah waktunya untuk kembali. Malam itu, di depan kaca besar kantornya, ia menatap bayangan dirinya sendiri.
Dulu ia hanyalah OB yang dianggap tak pantas. Kini ia pemilik perusahaan besar yang siap melangkah ke medan yang sama, dengan kekuatan yang jauh berbeda. Dan takdir pun mulai menggerakkan jalannya. Pagi itu, langit Jakarta cerah dan sibuk seperti biasa. Lalu lintas padat, klakson bersahutan, orang-orang bergegas dengan langkah terburu. Di tengah hiruk-pikuk kota, sebuah mobil hitam mengilap meluncur pelan memasuki halaman gedung baru yang berdiri megah. Di atas pintu kaca besar, terpampang tulisan, Bima Utama Group. Pintu mobil terbuka. Seorang pria muda mengenakan jas hitam elegan turun dengan langkah tenang. Dasi peraknya rapi, sepatu kulitnya berkilau, dan pandangan matanya tajam namun teduh. Dialah Bima. Mantan OB yang dulu dihina, kini kembali sebagai pemilik perusahaan besar yang akan membuka cabang pusatnya di Jakarta. Beberapa staf baru menyambut dengan sopan. "Selamat pagi Pak Bima." Ia mengangguk kecil. Langkahnya membawa aura wibawa yang membuat siapapun yang melihat terdiam. Meski tampilannya berubah total, Bima masih menyimpan satu benda kecil di sakunya. Gantungan kunci bunga matahari yang pernah ia ukir dengan tangan gemetar. Benda itu kini menjadi pengingat dari titik terendah hidupnya. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pembukaan cabang Bima Utama Group menyebar cepat di dunia kerja. Banyak profesional yang melamar. Perusahaan itu dikenal tumbuh pesat, memiliki sistem kerja modern, dan menggaji karyawan dengan sangat layak. Tanpa Bima sadari, salah satu lamaran yang masuk adalah dari Rania. Wanita yang pernah menghancurkan hatinya di lobi kantor 3 tahun silam. Rania kini tidak lagi segagah dulu. Perusahaannya terdahulu mengalami restrukturisasi, membuat banyak karyawan dipecat termasuk dirinya. Namun ego dan ambisinya masih tinggi. Ia melihat perusahaan baru itu sebagai peluang besar untuk kembali bersinar. Hari wawancara pun tiba. Rania datang mengenakan blazer putih dan sepatu hak tinggi. Meski masih tampil menawan, ada sorot gugup di matanya. Ia tidak tahu siapa pemilik perusahaan itu. Staf HRD membawanya ke ruang tunggu. Sambil merapikan rambutnya, Rania menggumam pelan, "Perusahaan ini pasti butuh orang seperti aku." Ia yakin akan mendapatkan posisi tinggi seperti dulu. Pintu ruang wawancara terbuka. Seorang asisten masuk dan berkata sopan, "Silakan masuk, Bu Rania. Pimpinan kami sudah menunggu." Rania berdiri tegap dan melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti begitu matanya menangkap sosok pria di balik meja kerja besar itu. Pria itu duduk tenang, mengenakan jas hitam. Wajahnya jauh lebih dewasa dan berwibawa dibanding dulu. Namun mata itu tak mungkin ia lupakan. Rania terpaku. Napasnya tertahan. Dalam sekejap, darahnya serasa berhenti mengalir. Sosok di depannya adalah Bima. Pria yang dulu ia hina habis-habisan. Bima mengangkat pandangan perlahan. Senyumnya tipis, tenang, namun menyimpan sesuatu yang membuat udara di ruangan itu terasa berat. "Silakan duduk, Rania." Suaranya dalam dan tenang. Jantung Rania berdegup kencang. Ia belum sempat berkata apapun. Tapi satu hal pasti, hidupnya baru saja berubah arah. Rania melangkah pelan mendekati kursi di depan meja kerja besar itu. Tumit sepatunya terdengar jelas di lantai marmer, seolah setiap langkahnya adalah dentang waktu yang menyeret masa lalu. Tangannya dingin, keringat mulai muncul di telapak, dan matanya tak lepas dari sosok Bima yang kini duduk dengan penuh wibawa. Ruang wawancara itu luas dan elegan. Jendela besar menampilkan pemandangan kota Jakarta dari lantai atas. Di dinding tergantung foto-foto pembangunan perusahaan Bima Utama Group. Semua terlihat megah dan terencana. Tidak ada sedikit pun sisa bayangan masa lalu di sana. Kecuali satu hal, tatapan Bima. "Silakan duduk," ucap Bima tenang. Rania duduk perlahan. Punggungnya kaku, matanya berusaha tidak menatap langsung ke arah Bima, namun justru membuat gugupnya semakin jelas. Dalam hatinya, pertanyaan berputar tanpa henti. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Bima bisa menjadi orang seperti sekarang? Sudah lama ya? Suara Bima terdengar tenang, nyaris tanpa emosi. Namun bagi Rania, kalimat itu terdengar seperti hantaman yang mengguncang dadanya. Ya, jawab Rania terbata.
Suaranya jauh dari nada angkuh yang dulu selalu ia gunakan saat berbicara padanya. Bima membuka berkas lamaran yang tergeletak di meja. Ia membacanya perlahan, lalu meletakkannya kembali. Kualifikasi kamu bagus. Pengalaman kerja kamu juga panjang. Tapi jujur, aku cukup kaget melihat namamu di daftar pelamar. Rania berusaha tersenyum, tapi bibirnya kaku. Saya memang ingin mencoba tantangan baru. Bima menyandarkan punggung ke kursi kerjanya. Sorot matanya tajam, tapi bukan tatapan benci. Tatapan itu seperti milik seseorang yang sudah terlalu jauh melangkah untuk sekadar menoleh ke masa lalu. Kamu masih ingat, kata Bima pelan, 3 tahun lalu di lobi PT Sinar Mega Group. Udara di ruangan itu seolah mengeras. Rania menunduk. Ingatan tentang suara klik gantungan kunci yang jatuh ke lantai kembali memukul kepalanya. Hatinya mencelos. Ia sangat ingat. Tatapan meremehkannya saat itu begitu jelas. Bima melanjutkan, waktu itu kamu bilang, aku cuma orang kecil. Kamu tidak akan pernah sudi pada orang sepertiku. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Lucu ya. Dunia benar-benar berputar. Rania menggigit bibir pelan. Ia ingin menjawab, tapi suara tidak keluar. Harga diri yang dulu begitu tinggi kini merosot tajam. Bima menatapnya lama, lalu membuka map lain. Perusahaanku tidak menilai masa lalu orang. Yang penting kerja nyata. Tapi, ia berhenti sejenak, membuat jantung Rania berdetak semakin cepat. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apa kamu masih memandang rendah orang yang berdiri dari bawah? Pertanyaan itu seperti pisau tajam yang menusuk dada Rania. Ia menunduk lebih dalam. Dulu, ia begitu sombong. Kini, ia duduk di kursi pelamar kerja, di hadapan pria yang pernah ia hina mentah-mentah. Bima tidak butuh jawaban panjang. Ia tahu diam Rania adalah jawaban itu sendiri. Ia tersenyum tipis, lalu menutup map lamaran itu dengan tenang. Baik, wawancaranya cukup. Suaranya datar, tapi tegas. Rania menegang. Maksudnya, saya. Bima bangkit berdiri. Hasilnya akan disampaikan oleh tim HRD. Kamu bisa keluar. Nada itu bukan hinaan, bukan juga balas dendam, tapi justru lebih menyakitkan. Karena kini, Rania hanyalah satu dari sekian banyak pelamar. Tidak istimewa. Ia berdiri pelan. Tumit sepatunya yang dulu gagah kini terasa goyah. Saat berjalan keluar ruangan, Rania merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan kemarahan, tapi penyesalan. Sementara itu, Bima berdiri di balik meja kerjanya. Pandangannya lurus keluar jendela besar. Ia tidak membalas hinaan masa lalu dengan kebencian, tapi dengan keberhasilan. Dan itu jauh lebih tajam dari 1000 balasan kata. Beberapa minggu setelah Rania gagal dalam wawancara, PT Bima Utama Group semakin berkembang pesat. Bima menugaskan timnya untuk memantau operasional setiap cabang, termasuk cabang Jakarta yang dulu menjadi medan Rania. Ia ingin melihat sendiri bagaimana orang-orang bekerja dari level tertinggi hingga terendah. Suatu pagi, Rania dipanggil kembali ke kantor Bima untuk posisi baru. Kali ini bukan sebagai manajer yang berkuasa, melainkan sebagai staf marketing yang harus memulai dari bawah. Ia menerima surat penempatan dengan rasa malu yang membakar dada. Di kantor, setiap langkahnya diawasi dengan cermat. Bima tidak turun tangan langsung, tapi tatapannya selalu hadir. Ia ingin melihat perubahan nyata dari hati seseorang, bukan sekadar laporan kinerja. Hari pertama masa percobaan Rania terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia harus menghadapi staf yang dulu ia hina. Tangan mereka yang dulu ia anggap rendah kini menatapnya dengan pandangan acuh, bahkan meremehkan. Rania belajar menghargai setiap orang. Ia mulai mengucapkan terima kasih untuk hal terkecil, menyapa dengan nama mereka, dan membantu tanpa mengeluh. Setiap kali ia tersenyum tulus, hatinya sedikit demi sedikit terasa ringan. Bima dari ruang kerjanya memperhatikan semuanya. Ia mendengar laporan dari kepala divisi, melihat Rania membantu karyawan baru, dan mendengar pujian kecil yang muncul dari staf yang dulu dihinanya. Minggu demi minggu berlalu. Rania mulai memahami satu hal penting, jabatan tinggi bukan segalanya. Respek, kesabaran,
Dan ketulusan adalah fondasi sejati seorang pemimpin. Malam hari, saat membersihkan mejanya, Rania menyentuh gantungan kunci kecil yang ia temukan kembali di laci lama. Itu adalah gantungan bunga matahari yang pernah diberikan Bima bertahun lalu. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan karena kehilangan jabatan, tapi karena kesombongan yang dulu ia banggakan kini hancur. Di titik terendahnya, ia mulai merasakan transformasi hati. Dari kesombongan menuju kesadaran, dari meremehkan menjadi menghargai, dari rasa sakit menjadi tekad untuk berubah. Dan Bima menyaksikan semua itu dari jauh. Ia tahu perjalanan Rania belum selesai, tapi langkah pertama sudah dimulai. Hari-hari berikutnya di PT Bima Utama Group terasa berbeda bagi Rania. Ia bangun lebih awal, datang ke kantor dengan tujuan jelas, dan setiap langkahnya penuh perhatian. Ia tidak lagi menganggap remeh staf lain. Ia menyapa mereka dengan nama, menanyakan kabar, dan membantu saat ada yang kesulitan. Suasana kantor pun berubah. Bisikan sinis yang dulu terdengar, kini berubah menjadi rasa kagum. Orang-orang mulai menghargai Rania yang baru, yang tidak hanya pintar bekerja, tapi juga tulus dalam bertindak. Dalam rapat mingguan, Rania tidak lagi mendominasi. Ia mendengarkan ide-ide dari staf junior, bahkan memuji ketika ide itu bagus. Setiap usulan kini diterima dengan pertimbangan, bukan sekadar diabaikan karena berasal dari orang yang dianggapnya rendah. Bima memperhatikan semua itu dari ruangannya. Ia mendengar laporan positif dari kepala divisi, melihat Rania tersenyum tulus pada karyawan, dan menyadari bahwa wanita itu benar-benar berubah. Perubahan itu bukan instan. Ia lahir dari kesadaran bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari jabatan, pakaian, atau kekayaan, melainkan dari hati dan bagaimana ia memperlakukan orang lain. Malam hari, Rania duduk di mejanya sendiri. Lampu di ruang kantor masih menyala, menyoroti wajahnya yang sedikit lelah tapi damai. Ia menyentuh gantungan kunci bunga matahari yang tergantung di tas kerjanya. Benda kecil itu kini bukan lagi simbol penolakan atau hinaan. Itu adalah pengingat akan perjalanan panjangnya menemukan hati yang baru. Ia tersenyum pelan. Langkah demi langkah, ia menemukan versi terbaik dari dirinya. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya perubahan itu dimulai, tapi semua orang mulai merasakan dampaknya. Bima tersenyum dari ruang kerjanya. Ia tahu, perjalanan ini belum selesai, tapi ia puas melihat awal transformasi yang nyata. Masa percobaan bukan hanya menguji Rania, tapi juga membuka kesempatan baginya untuk benar-benar mekar menjadi pribadi yang lebih baik. Hari terakhir masa percobaan Rania tiba. Pagi itu, langit Jakarta cerah, tetapi udara terasa tegang di seluruh kantor. Setiap staf menyadari bahwa hari ini bukan sekadar hari biasa. Ada sesuatu yang berbeda, terutama bagi Rania. Ia dipanggil masuk ke ruang CEO, ruangan yang dulu terasa asing dan menakutkan. Kini, ia melangkah masuk dengan kepala lebih tegak. Tidak lagi tunduk karena takut, tapi dengan ketenangan seorang yang telah belajar dari kesalahan dan perjalanan panjangnya. Bima duduk di kursi besar, menatap ke arah jendela kota. Saat Rania melangkah, ia memutar kursinya perlahan dan menatapnya langsung. Mata mereka bertemu, dan seketika, semua keraguan, penyesalan, dan kesedihan yang tersimpan dalam 3 tahun terakhir terasa menumpuk. "Silakan duduk, Rania," ujar Bima datar. Suara itu tidak marah, tapi tegas, seakan menunggu kebenaran dari hatinya. Rania duduk, menarik napas panjang. "Pak Bima, saya datang bukan untuk membicarakan hasil masa percobaan. Apapun keputusannya, saya akan terima. Saya hanya ingin mengucapkan satu hal yang tertunda. Saya ingin meminta maaf, bukan sebagai staf, bukan sebagai Rania dari masa lalu, tapi sebagai diri saya yang sekarang. Untuk semua kata dan sikap saya yang menyakitkan 3 tahun lalu, saya sungguh menyesal." Bima menatapnya lama, menelusuri setiap ekspresi wajahnya. Tidak ada kebohongan di sana. Perlahan, senyum tipis muncul di bibirnya. "Permintaan maafmu aku terima, Rania," kata Bima. Suara itu lembut, tapi penuh makna. "Masa percobaanmu resmi dicabut." Rania menghela napas lega, seakan beban ribuan ton terangkat dari pundaknya. Matanya berkaca-kaca, bukan lagi karena malu, tapi karena haru. Bima membuka laci mejanya dan mengeluarkan sesuatu.
Sebuah gantungan kunci kayu berbentuk bunga matahari, sama seperti yang pernah ia berikan bertahun lalu. Ia meletakkannya di atas meja. Bunga matahari selalu mencari cahaya untuk bisa mekar. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua untuk menemukan cahaya dirinya sendiri. Kamu sudah menemukannya, Rania? Rania menatap benda itu, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Perjalanan panjangnya, penyesalan, pembelajaran, dan perubahan semuanya terasa seketika dalam satu momen. Bima menatapnya dengan serius, lalu tersenyum lembut. Bagaimana kalau kita mulai semuanya dari awal? Tanpa jabatan, tanpa masa lalu. Hanya sebagai Bima dan Rania. Rania tersenyum kembali. Kali ini bukan karena status atau jabatan, tapi karena hatinya telah berubah. Ia siap memulai babak baru dalam hidupnya, belajar dari masa lalu, dan menemukan cahaya yang selama ini tersembunyi. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Rania dan seluruh kantor. Tidak ada lagi rasa takut atau gengsi yang menghalangi interaksi antar karyawan. Rania bekerja dengan hati, menghargai setiap orang tanpa memandang posisi. Senyum tulusnya dan ucapan terima kasih yang sederhana mulai menjadi kebiasaan, bukan sekadar formalitas. Bima memperhatikan dari ruangannya. Ia tersenyum setiap kali melihat Rania menolong staf baru, atau mendengarkan ide-ide junior dengan penuh perhatian. Perubahan itu bukan hanya membuat Rania lebih manusiawi, tapi juga membuat kinerja tim meningkat pesat. Kantor yang dulu penuh bisik sinis kini dipenuhi rasa hormat dan kerjasama. Suatu pagi, Rania membantu seorang office boy menata dokumen yang tercecer. "Hati-hati ya mas, jangan sampai cedera," katanya lembut. Office boy itu menatapnya kagum. Ia tidak percaya bahwa wanita yang dulu penuh kesombongan kini bisa begitu tulus. Dalam rapat, Rania mendengarkan saran-saran dari staf dengan seksama, menilai secara objektif, dan memuji setiap ide yang bagus. Setiap tindakan kecil itu menunjukkan bahwa perubahan sejati berasal dari hati, bukan hanya dari kedudukan atau gelar. Bima tahu perjalanan ini tidak mudah bagi Rania. Setiap langkah yang ia ambil selama masa percobaan adalah bukti bahwa ia mau belajar, menebus kesalahan, dan membuka hati. Kini Rania bukan lagi wanita yang sombong dan merendahkan, tapi pribadi yang matang dan tulus. Malam itu, Rania duduk di mejanya sendiri. Lampu kantor menyorot wajahnya yang tenang. Ia menatap gantungan kunci bunga matahari yang tergantung di tasnya. Benda kecil itu kini bukan simbol hinaan atau penolakan, tapi lambang perjalanan panjang menemukan cahaya sendiri. Dalam hati, ia berbisik pelan. "Terima kasih atas kesempatan ini. Terima kasih karena aku bisa menemukan diriku yang baru." Bima, dari ruang kerjanya, tersenyum menatap layar monitor yang menampilkan laporan kinerja. Ia tahu, perubahan Rania bukan hanya menyembuhkan masa lalu mereka, tapi juga menjadi inspirasi bagi seluruh tim. Nilai sejati seseorang bukan diukur dari status atau kekayaan, tapi dari hati dan cara memperlakukan orang lain. Dan disinilah cahaya itu bersinar, tidak hanya untuk Rania, tapi bagi seluruh orang di sekitarnya. Pagi itu, gedung PT Bima Utama Group terasa lebih hidup dari sebelumnya. Suasana hangat menyelimuti setiap sudut kantor. Staf yang dulu takut atau meremehkan kini bekerja dengan senyum, saling menghargai, dan mendukung satu sama lain. Semua berkat perubahan hati Rania dan kepemimpinan bijak Bima. Rania melangkah ke ruang CEO bukan lagi dengan kepala tertunduk, melainkan dengan keyakinan dan ketenangan. Ia menyapa Bima dengan senyum hangat. "Selamat pagi, Pak Bima," ucapnya tulus. Bima menatapnya, tersenyum, dan membalas salam itu. Tidak ada jarak jabatan yang terasa, hanya rasa hormat dan saling percaya yang tumbuh dari perjalanan panjang mereka. Di meja kerja besar, gantungan kunci bunga matahari menempel dengan rapi. Itu bukan sekadar benda kecil, tapi simbol perjalanan, pembelajaran, dan kesempatan kedua. Setiap orang berhak menemukan cahaya di dalam dirinya sendiri. Rania kini menjalani pekerjaannya dengan hati. Ia menghargai setiap staf, mendengarkan dengan tulus,